Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Abhad, biasa dipanggil Farah dengan NIM 245150400111038. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait deadlock pada administrasi basis data. Deadlock itu adalah suatu kondisi di mana ada dua atau lebih transaksi yang saling menunggu lock yang dipegang oleh transaksi lain, sehingga transaksi yang sekarang mau akses itu dia nggak bisa karena nggak bisa untuk melanjutkan transaksinya. Nah, lock sendiri itu apa? Lock itu adalah suatu kondisi ketika sebuah transaksi itu melakukan perubahan ataupun membaca data. Jadi kayak ada dua kondisi, yaitu ketika suatu transaksi melakukan DML atau data manipulation language seperti update, insert, delete, pokoknya yang melakukan perubahan pada suatu data, dan juga select. Nah, kalau misalnya suatu transaksi melakukan DML itu dia akan melakukan X-lock atau exclusive lock, sehingga transaksi lain itu nggak bisa ngakses ketika ada transaksi yang lagi ngakses. Terus kalau misalnya select itu bisa karena dia menerapkan shared lock. Nah, jadi bagaimana suatu deadlock itu bisa terjadi, itu ada 4 kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan. Nah, biasanya disebut kondisi Kaufman. Yang pertama itu syaratnya mutual exclusion, di mana suatu sumber daya atau baris yang sedang dipegang oleh transaksi itu cuma bisa dipegang satu transaksi dalam satu waktu. Jadi ketika ada transaksi lain yang mau akses di waktu yang sama itu nggak bisa. Terus yang kedua ada hold and wait, di mana ketika ada suatu transaksi misal si A, dia udah pegang lock pertama, terus dia mau pegang lock lagi yang kedua, tapi yang lock kedua ini lagi diakses sama si B, jadi dia megang tapi dia juga nunggu. Terus yang ketiga ada yang namanya no preemption. No preemption itu artinya ketika ada dua transaksi, si transaksi B nunggu lock yang dipegang sama transaksi A, dia nggak bisa ngerebut, tapi syaratnya harus transaksi yang lagi megang itu yang melepas sendiri locknya. Jadi cara melepas lock itu ada 3, yang umum 2. Jadi pertama ada commit atau simpen perubahan yang dilakukan, yang kedua ada rollback atau pembatalan ketika perubahan itu salah, yang ketiga ada force application atau pemberhentian paksa dari sistemnya sendiri. Ntar kita bisa juga atur dari sistem administrator. Terus yang keempat itu ketika semua syarat tadi udah terpenuhi. Yang keempat mereka harus saling tunggu. Jadi kalau misalnya A nunggu si B, B nunggu si A, atau A nunggu si B, B nunggu si C, C nunggu si A, jadi kayak siklus gitu. Oke, pertama syarat deadlock itu terjadi. Yang pertama kita harus, tadi deadlock itu adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih transaksi. Di sini saya akan membuat 2 transaksi, yaitu script 7 dan juga script 8. Oh ya, sebelumnya di Debiver ini kita harus koneksiin dulu ke my sample. Tadi saya udah koneksiin di sini. Nah, sudah di B2 stage, jadi connect to my sample. Oke, udah aktif. Terus kita test connection gitu. Ini harus kita test connection karena ini udah centang, jadi nggak usah. Nah, itu syarat yang kedua adalah kita harus set current installation CS. Kenapa cursor stability? Karena kalau cursor stability itu memastikan lock itu terjadi pada baris yang kita ubah aja. Kalau misalnya kita pakai set current installation yang lain, itu dia akan cakupan locknya lebih luas, mungkin bisa tabel ataupun di atasnya lagi. Nah, syarat yang ketiga, kita itu harus matiin auto commit-nya. Jadi manual commit, karena biasanya di BMS tuh defaultnya auto commit, jadi kita harus matiin dulu. Karena kalau misalnya auto commit itu berarti ketika kita melakukan perubahan, itu perubahannya langsung disimpan, sehingga nggak bakal terjadi deadlock karena locknya langsung dilepas. Nah, karena udah non, kayak dua-duanya udah non, langsung aja kita run. Nah, di sini kita akan melihat dulu tabel employees yang mau kita ubah. Itu fokusnya ke employees nomor 500.002 dan 500.003 yang bakal kita ubah nantinya. Di sini first last name dan gendernya adalah Salpriadi, male, Nadine Amiza, female. Nah, terus kita coba update employees, di mana employees nomor 500.002 Salpriadi ini bakal kita ubah jadi Mediana Tahir. Oke, ada error. Typo space, harusnya underscore. Coba. Nah, udah bisa. Nah, ini belum kita rollback ya. Belum kita commit juga ya. Artinya locknya masih dipegang sama script 7. Nah, terus kita mau coba ini. Kita mau update employees. Coba kita lihat di select from employees ya. Nah, di sini masih soal pribadi meskipun tadi kita update, karena ini nggak kita commit, jadi dia nggak simpen gitu. Coba kita update employees jadi Baskara Putra. Oke. Nah, terus karena tadi di sini 500.003, kita lagi akses di baris 500.003, kita coba akses di baris yang sama tapi di transaksi yang berbeda. Kita update employee set gender M. Karena tadi itu 500.003 itu masih female, kita coba ganti aja jadi male. Nah, read data from container, jadi dia bakal deadlock ketika kita akses di sini, kita ganti yang 500.002. Nah, dia di kedua-duanya akan deadlock, dan ketika pada waktu tertentu salah satunya itu bakal error dan satunya bakal berhasil. Nah, jadi di sini ada penanganan deadlock otomatis oleh Debiver, di mana sistemnya ini bakal pilih salah satu jadi korban yang mana error. Nih, the correction is
ternyata habis rollback because of a deadlock. Nah, script 8 ini akan menjadi korban, dan script yang 7 ini bakal berhasil. Dia berhasil karena yang ini deadlocknya yang ini locknya udah dilepasin sehingga dia bisa jalan. Update employee set gender M. Nah execute time-nya 17 detik karena dia tadi masih nunggu. Dan dia bakal error karena skill code 91 itu artinya dia kena deadlock. Situasi tertentu juga dimana tadi percobaan pertama banget itu kedua-duanya deadlock tapi sampai 30 detik lebih, bahkan 30 menit. Nah, kalau kayak gitu, kasusnya kita bisa coba ke window, terus database navigator. Oh, tadi udah kebuka nih. Database navigator ini, terus kita buka yang my sample, kita buka yang administrator. Kita coba lihat session manajernya. Mungkin ini tutup dulu aja kali ya. Kita geser biar kelihatan. Nah, kita coba cari. Kita fokus aja ke agent ID-nya, statusnya, sama client application-nya. Kan tadi kita pakai, tutup aja lah. Jangan deh. Oh, kita geser aja. Nah, tadi kita tinggal perhatiin client application-nya. Kan kita tadi pakai script 7 sama script 8. Nih. Itu biasanya yang deadlock itu await atau lock wait ya. Statusnya itu. Nah, terus kalau misalnya tadi kalau misalnya suatu saat itu ternyata deadlocknya nggak berhenti. Jadi kayak dari database-nya itu nggak memekanismekan si deadlock ini secara otomatis. Berarti kita bisa coba paksa dia supaya melepaskan locknya. Gimana caranya? Dengan cara yang ketiga tadi. Kan tadi syaratnya cara melepas lock itu ada commit, rollback, atau first application. Nah, di sini kita bisa first application. Nah, kalau misalnya udah first application, nantinya dia bakal ya udah locknya lepas gitu. Jadi deadlocknya lepas juga. Oke, nah jadi karena udah kayak gini, kalau misalnya kita cek, dia nggak bakal berubah karena mediananya berubah. Karena tadi udah berhasil kan? Karena tadi locknya udah dilepas, jadi ini berhasil diubah. Kalau misalnya kita mau update, oh ya, kan tadi MF, yang final juga udah bisa keubah. Nah jadi di sini tuh kalau misalnya kita lihat, yang tadinya namanya Sal Priadi itu berubah jadi Mediana Tahir, artinya yang berhasil adalah yang ini. Terus kan tadi harusnya MF, jadi 500.003, baris 500.003 itu berhasil diubah jadi M. Berarti yang ini. Jadi yang berhasil itu di script 7. Karena yang terakhir tadi ketika kan ngejalaninnya yang ini dulu, abis ini dulu, abis ini. Nah, deadlocknya itu karena yang ini tuh dijalanin ketika locknya masih dipegang sama script 8. Nah, ketika tadi terjadi mekanisme penanganan deadlock otomatis oleh debiver, itu salah satu dia memilih yang script 8 ini sebagai korban dan script 7 itu yang berhasil, sehingga semua query yang ada di script 7 itu berhasil diupdate. Tapi yang script 8 dimana dia mengubah nama employees 500.003 dan juga gender 500.002 itu nggak berhasil karena dia tadi nggak simpen. Udah, sebenarnya udah kita auto commitin dulu supaya nanti itu ketika dia di-select langsung simpen. Nah, kita juga harus auto commitin yang script 7 supaya ntar dia nggak deadlock karena di sini masih manual commit. Nah, itu update employees udah bisa. Coba kita cek apakah dia kesimpan. Harusnya kesimpan karena kita auto commit. Nah, di sini udah keganti. Mediana Tahir female karena di sini female, dan Basara Putra juga udah jadi benar nomor 1003. Nah, terus gimana caranya supaya deadlock itu nggak terjadi? Kita harus melakukan transaksi itu secara berurutan, jadi konsisten. Kan ini 500.002, terus 500.003, 500.003, 500.002. Ya udah kayak jadi satu aja gitu loh. Kalau 500.002 ya 500.002. Kalau 500.003 ya 500.003. Oh, ngapain dia sih, ganti dulu ya. Coba kita ganti ini. Coba kita ganti siapa ya? Kita ganti nah, coba kita manual lagi deh. Harusnya sih nggak itu ya, nggak deadlock karena kita urut. Coba tuh kan bisa, karena kita mengakses baris masing-masing gitu, jadi nggak ada yang transaksi lain pengen akses baris yang sama, nggak ada, jadi nggak akan terjadi deadlock. Nah, jangan lupa Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.